Jadi jenengan sendiri sudah nggak ngarit kemana-mana Pak ya? Enggak, ini karena kadang kita kan panen daun singkong, kita campur dengan indigo vera gitu loh. Kita aplikasikan di fermentasi, nanti kita untuk stok pakan ternak. Wah, keren. Tapi kalau untuk hijauan khusus alami tanpa pengolahan, itu nutrisi ini paling menang Pak ya? Ya, ini paling tinggi. Paling tinggi kandungan nutrisinya. Menurut penelitian, ya, ini paling tinggi. Sudah tidak ada bahan lain ya di yang sementara ini tertinggi hanya indigo vera. Indigo vera. Nah, ya. Oh itu guys, ini guys, indigo vera itu seperti ini. Nah, ini daunnya seperti ini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman ya. Kali ini saya akan bahas sebuah pakan kambing, pakan alternatif buat kambing, HPT, ya, hijauan pakan ternak. Kita akan bahas tentang indigo vera. Kebutuhan protein yang dibutuhkan oleh hewan ternak terkandung dalam tumbuhan ini. Sebenarnya pembahasan kali ini sudah sering dibahas oleh para senior, para profesor, bahkan peternak-peternak mandiri, peternak-peternak desa pun sudah tahu bahwa indigo vera ini sangat bagus buat pakan ternak. Tapi kali ini saya akan lebih bahas rinci tentang kebutuhan kambing sendiri. Tapi bukan kandungan atau hasil labnya, bukan. Tapi lebih ke pengaplikasian indigo vera buat kambing. Nah, di sini saya bersama Bapak Suki yang pernah saya review kandangnya, kandang minimalis. Nah, di sini saya akan ngobrol-ngobrol. Jadi jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat informasi terbaru dari channel ini. Gitu. Halo, apa kabar Pak Suki? Ya, baik kabarnya. Nah, Pak, ini di halaman jenengan ini, di tanah jenengan ini, kebun ini banyak indigo vera. Lah ini sebenarnya emang difungsikan untuk kambing atau emang tumbuh dengan sendirinya Pak? Kita memang sengaja menanam untuk kebutuhan ternak. Ya, tidak hanya kambing, tapi gitu. Bisa untuk ayam, untuk sapi. Nah, karena rekomendasi indigo vera ini, proteinnya sangat memadai untuk ternak. Dia antara 28 sampai 32%. Untuk terus, nutrisi Pak ya? Untuk daya cerna. Oh, daya cernanya. Daya cernanya itu bisa sampai 75 sampai 76%. Oh, gitu. Jadi indigo vera ini sangat baik untuk pakan, pengganti konsentrat. Nah, jadi ini termasuk pengganti konsentrat untuk tambahan pakan supaya terjaga nutrisi ternak yang kita kelola ini, kita pelihara. Cuman kalau di Lampung ini pertumbuhannya bagus sekali karena mungkin tanahnya masih subur. Subur sekali di Lampung. Nah, lebih baik lagi indigo vera ini kita proses fermentasi. Oh, jadi indigo vera sendiri ini bisa difermentasi Pak ya? Nah, ini digiling, nanti kita proses fermentasi dengan mentor, dengan bahan-bahan yang lain, bisa ditambah dengan bahan baku yang lain seperti onggok, daun singkong, itu bisa dicampur dengan indigo vera ini untuk menstandarkan pakan. Lalu Pak, andaikan teman-teman nggak bisa fermentasi atau nggak bisa mentreatment membuat fermentasi itu atau kekurangan bahan, tumbuhan ini sendiri bisa langsung disuguhkan untuk kambing atau ternak yang lain, bisa nggak Pak? Bisa langsung, ini bisa langsung. Cuman kan ibaratnya kalau kita langsung ini dari faktor tenaga kan yang kurang efisien lah. Kurang efisien artinya. Tapi bisa kita panen langsung, kita berikan langsung ke ternak. Oh, begitu. Sama aplikasinya sama dengan bahan yang lain lah, seperti daun singkong atau nangka, tebon kan gitu ya. Oh, sama Pak ya. Tapi kalau untuk hijauan khusus alami tanpa pengolahan, itu nutrisi ini paling menang Pak ya? Ya, ini paling tinggi. Paling tinggi kandungan nutrisinya. Menurut penelitian, ini paling tinggi. Sudah tidak ada bahan lain ya di yang sementara ini tertinggi hanya indigo vera. Indigo vera. Nah, ya. Oh, itu guys. Ini guys, indigo vera itu seperti ini. Nah, ini daunnya seperti ini. Tolong pahamkan ini indigo vera. Pak, kalau yang muda ada nggak Pak? Ini yang muda Pak, daun mudanya Pak. Yang daun muda ini ada. Mana Pak? Ini yang daun muda. Kita cek dulu yang muda agar kita paham. Kalau nanti di jalan kita menemukan bisa bibit Pak ya. Oh, ini yang muda Pak. Ini yang baru sekitar seminggu kita ambil.
Oh ini iya, pertumbuhannya sangat luar biasa ini. Pak. Subur, Pak ya? Subur. Ini 1 bulan sudah bisa kita panen lagi. Dari pemangkasan pertama ini ya, umpamanya dipangkas Ya, sekarang. nih. Seperti inilah kita pangkas. Dipangkas 1 bulan itu udah kita bisa panen lagi. Oh, 1 bulan bisa dipanen, Pak ya? Dipanen. Terus ini nanti akan tumbuh di setiap ketiak daun. Makanya ini kan lebat tumbuhnya di setiap ketiak daun. Iya, Pak ya. Jadi artinya semakin sering dipangkas dia semakin banyak, semakin banyak justru iya. semakin banyak. Iya, Pak. Kita cek yang lain, Pak. Pak, contoh yang lain seperti apa, Pak, yang habis dipangkas? Nah, ini yang dipangkas juga ini. Ini masih muda ini. Masih muda. Nah, ini kalau untuk ayam ini seneng nih kalau masih muda ini. Oh, jadi kalau masih muda gini, untuk ayam, kambing itu sangat seneng nih masih muda gitu. Seperti ini, Pak ya. Pak, lalu kalau teman-teman ingin membudidaya indigo vera ini sendiri dari buah atau dari apa namanya batang, Pak? Bisa dari buah, tetapi kalau batang kita selama ini sudah praktekkan stek air. Stek air. Nah, stek air. Terus kalau buah ini kan sengaja nggak dipanen. Ya. Ini karena kawan-kawan banyak yang minat. Dan kalau ada yang minat ini bisa ngambil ini untuk gitu. bibit gitu kan. Iya ya. Makanya ini nggak dipanen gitu. Jadi dia bisa dari buahnya teman-teman. Jadi bisa kita tampak atau kita semai, Pak ya? Ya, kita semai. Atau bisa ngambil dengan sistem stek air. Stek air itu seperti apa pengertiannya, Pak? Stek air itu kita menggunakan air, ya menggunakan air. Nanti kita potong batang ini separuh. Ya. Kita potong separuh, terus kita masukin air di plastik dengan mungkin perangsang akar ya. GPT ya. Kita tali ke sini. Nanti 1 bulan dari potongan itu udah keluar akar. Oh, nah, baru kita potong, baru kita masukkan polybag atau langsung ditanam bisa. Oh iya ya. Pak, untuk ketahanan indigo vera sendiri ini berapa bulan atau berapa minggu di dalam tong atau penyimpanan, Pak? Kalau dalam kondisi panen seperti ini digiling, ini bisa sampai 7 sampai 8 bulan. Artinya sama dengan daun singkong, Pak ya? Sama ini. Iya ya. Bisa 7 sampai 8 bulan. Iya ya. Lalu Pak Suki, andaikan kita tanam dari nol nih, dari semai, itu bisa diambil usia berapa tahun, Pak? Ini kalau diambil bisa usia 8 bulan. 8 bulan ya? 8 bulan sudah bisa. Dari semai ya? Ya dari semai. Nanti 8 bulan sudah dihabiskan ternak udah bisa. Jadi itu pentingnya hijauan pakan ternak atau HPT, guys. Andaikan kalian atau teman-teman semua punya kebun seperti Pak Suki ini, banyak sekali tanamannya. Di sana ada batang singkong. Ini semua dianggarkan buat pakan. Jadi jenengan sendiri sudah nggak ngaruh kemana-mana, Pak ya? Enggak, ini karena kadang kita kan panen daun singkong kita campur dengan indigo vera gitu loh. Kita aplikasikan di fermentasi, nanti kita untuk stok pakan ternak. Wah, keren guys. Tuh guys, peternak tuh harus cerdas. Jadi teman-teman, di sini saya tekankan buat teman-teman semua tanam indigo vera atau yang lain. Tapi rekomendasi buat teman-teman yaitu indigo vera karena di sini tidak perlu mengulang-ulang, Pak ya. Cukup tanam sekali. Tanam sekali kita bisa panen berkali-kali. Berkali-kali ini. Tanam sekali, panen berkali-kali. Keren guys. Jadi seperti ini. Beliau ini kreatif sekali teman-teman. Jadi indigo vera seperti ini nggak akan pernah habis. Cukup panen tanam sekali, panen berkali-kali. Artinya hanya indigo vera ini sebenarnya yang bisa menjawab pertanyaan para peternak. Tinggal kita mengaplikasikan bagaimana. Kalau ternaknya banyak, bisa jadi harus ditambah batang yang ditanam. Seperti itu mungkin. Guys, ikuti terus. Kita akan lihat yang sudah difermentasi oleh Pak Suki. Di dalam sudah ada, Pak ya? Sudah ada. Nanti kita cek, Pak. Mari, Pak. Jadi teman-teman kita akan cek fermentasi yang dihasilkan, hasil fermentasi yang di fermentasi Pak Suki, yang mungkin sekitar berapa hari nanti kita tanya. Pak, ini sudah berapa hari, Pak? Ini 5 hari. 5 hari? Ya. 5 hari dari proses ya? Proses ya. Artinya ini hari ke-6? Hari ke-5. Hari ke-5? Nah, hari ke-5. Kita cek, Pak. Nah, informasi buat teman-teman, ini hasil fermentasi indigo vera. Ini teman. Jadi hasil fermentasi itu kalau dia bagus, sukses, dia akan kuningnya kuning hijau.
Jadi bukan kuning hitam, bukan hijau hitam. Kalau hitam pasti terindikasi busuk Pak ya. Pak, ini bisa bertahan 7 bulan seperti yang jenengan maksud tadi ya? Iya, 7 bulan. 7 bulan ya? Iya, 7 bulan. Pak, ini andaikan nggak dicampur dengan apa namanya pakan-pakan yang lain seperti daun nangka atau daun singkong, ini murni diberikan Indoguvera setelah difermentasi untuk ternak, itu kira-kira mampu berapa hari Pak? Ini? Iya, tanpa penambahan bahan yang lain. Ya bisa sampai 6-7 bulan tadi. Oh, cuma jadi selama yang nggak butuh fermentor? Di fermentasi ya? Atau silase. Silase, silase sama ya. Artinya sama saja, kita tetap bisa sampai 7-8 bulan ini. Hanya kalau di fermentasi ini karena dia sudah punya protein yang tinggi, ya, ini akan lebih lagi kualitasnya, kandungan nutrisinya, baik protein Pak ya. Ya itu bedanya dengan silase kan itu. Ya. Tapi kalau untuk keawetan penyimpanan pakan ini sama. Oke Pak, bisa dipraktekkan diberikan ke ternak Pak. Oke guys, kita coba dulu teman-teman. Dia lebih suka Pak ya. Pak, emang di kandang jenengan ini emang nggak pernah telatakan Pak ya? Ya. Di Palongan selalu ada seperti ini? Ya ini karena tadi sisa yang tadi, karena mungkin udah kenyang, jadi kan masih ini tinggal nanti kalau kita campur sama Indoguvera ini tadi. Oh iya iya. Akan habis jadinya. Kan habis. Gitu. Oke Pak. Lalu buat apa namanya pemberian ini Pak? Ini apa harus difermentasi Pak kalau di kandang jenengan? Kalau di tempat saya ini selalu fermentasi. Selalu fermentasi. Bahan apapun. Bahan apapun. Oh jadi, gitu. Nah, tetapi kalau kawan-kawan belum bisa silase atau langsung juga nggak masalah. Masalah. Gitu. Ya bagus saja gitu. Tapi yang lebih bagus nutrisinya bagus, ya di fermentasi. Ya, karena selain lebih bagus kan kita faktor tenaga ya. Tenaga karena kalau kita fermentasi itu kan sekali bikin bisa untuk berapa bulan kan gitu, atau 1 bulan atau 2 bulan kan gitu. Iya. Oh, jadi itu enaknya teman-teman. Nah, di kandang Pak Suki ini semua serba fermentasi. Pertama, mengirit tenaga, kedua mungkin lebih tahan waktunya lebih lama lah yang jelas. Nah, gitu teman-teman. Jadi informasi buat teman-teman, Indoguvera sendiri lebih bisa menjawab. Ini apa Pak? Ya, oh, langsung diberikan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Indoguvera. Teman-teman lihat nih, enaknya seperti ini nih. Artinya Indoguvera ini emang sudah bisa menjawab peternakan sendiri Pak ya. Iya. Karena faktor yang paling vital dalam sebuah peternakan itu hanya pakan Pak ya. Dan pakan yang paling unggul. Paling unggul selama ini Indoguvera. Iya. Oke Pak, mungkin itu dulu bincang-bincang kita. Terima kasih sudah ditemani, sudah dijelaskan pentingnya Indoguvera di sebuah peternakan. Semoga channel ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain dan peternakan jenengan semakin maju, semakin berkembang. Oke Pak, makasih Pak ya. Saya mohon izin, saya mohon izin untuk pamit pulang. Gitu. Permisi Pak. Oke guys, jadi itu dulu informasi yang bisa saya berikan. Semoga ini manfaat buat teman-teman peternakan, khususnya peternak Lampung. Ini bisa jadi edukasi buat teman-teman bahwa peternakan itu tidak melulu harus dengan daun singkong. Bisa juga Indoguvera, bisa juga odot, bisa juga pakcong. Jadi saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.